Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aulia dengan NIM A1C223060 dari kelas B, jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak gangguan obat yang berhubungan dengan tidur dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis obat yang dapat menyebabkan gangguan tidur, saya akan menjelaskan tentang apa itu obat tidur. Jadi, obat tidur adalah jenis obat yang sering digunakan untuk membantu mengatasi masalah tidur, seperti insomnia atau gangguan tidur lainnya. Meskipun dapat memberikan manfaat sementara dalam meningkatkan kualitas tidur, penggunaannya dalam jangka panjang perlu kamu waspadai, sebab beresiko menyebabkan sejumlah masalah kesehatan dan kecanduan. Penggunaan obat tidur harus sesuai dengan saran dan anjuran dokter. Konsumsi dalam jangka panjang dapat memicu efek samping, mulai dari kecanduan, gangguan kognitif, hingga beresiko cedera akibat kecelakaan. Kemudian, jenis-jenis obat yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Yang pertama kafein, yang kedua benzodiazepin, yang ketiga antikonvulsan, yang keempat antidepresan, yang kelima beta-adrenergic blocker, yang keenam diuretik, dan yang ketujuh narkotika. Baiklah, yang pertama kafein. Pengertian kafein yaitu, kafein adalah zat yang digunakan untuk meredakan rasa kantuk sehingga seseorang dapat tetap terjaga. Selain itu, kafein juga sering ditemukan di dalam obat untuk meredakan migran. Adapun tujuan dan dosis penggunaan obat kafein yaitu, yang pertama, tujuannya untuk meredakan kantuk. Untuk dewasa, 50-200 mg tiap 3-4 jam. Yang kedua, tujuannya untuk meredakan migran atau sakit kepala tipe tension. Untuk dewasa, 100-250 mg per hari. Yang ketiga, tujuannya untuk mengobati neonatal apnea pada bayi prematur. Untuk bayi baru lahir, sebagai kafein sitrat, dosisnya 10-20 mg per kilogram BB melalui infus intravena sekali sehari. Dosis pemeliharaan 5 mg per kilogram berat badan. Jika digunakan dalam dosis yang berlebihan, kafein bisa menyebabkan efek samping tertentu seperti muntah berat, diare yang tidak kunjung mereda, nyeri dada, pusing berat, tremor, dan lain-lain. Baiklah, yang kedua, benzodiazepin. Benzodiazepin adalah golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Dosisnya yaitu 7,5-22,5 mg per hari dalam dosis terbagi 2-3 kali atau dosis tunggal 15 mg sebelum tidur. Lansia atau debil setengah dosis dewasa. Ada beberapa efek samping yang bisa timbul akibat penggunaan benzodiazepin, yaitu pusing, kantuk, mual muntah, mulut kering, konstipasi, linglung, gangguan ingatan, berat badan bertambah, gairah seksual yang menurun, penyakit kuning, dan hipotensi. Yang ketiga, obat antikonvulsan. Obat antikonvulsan atau anti-kejang adalah obat untuk mencegah dan mengatasi kejang, misalnya pada epilepsi. Di Indonesia, antikonvulsan tersedia dalam bentuk obat minum, suntik, dan enema. Dosis obat antikonvulsan dapat bervariasi, tergantung pada jenis obat dan kondisi pasien. Dosis harus diresepkan oleh dokter dan disesuaikan dengan kebutuhan individual. Beberapa efek samping yang sering muncul adalah gangguan penglihatan, kantuk, mual, muntah,
pusing, lemas atau lelah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, antidepresan. Obat antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Cara kerja ini bisa membantu memperbaiki dan menyeimbangkan suasana hati dan emosi penderita depresi. Berikut ini adalah beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan antidepresan, yaitu mual, pusing, tremor, mulut kering, insomnia, lelah, sembelit, dan lain-lain. Dosis obat antidepresan dapat sangat bervariasi, tergantung pada jenis obat yang diresepkan, keparahan kondisi, dan respon pasien. Yang kelima, beta-adrenergic blocker. Penghambat beta atau beta blocker adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mengobati beragam kondisi pada jantung, seperti gagal jantung, aritmia, nyeri dada atau angina, atau serangan jantung. Beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan obat penghambat beta, yaitu pusing, kelelahan, mengantuk, kenaikan berat badan, mual muntah, dan lain-lain. Dosis obat beta blocker bervariasi, tergantung pada jenis obat beta blocker yang digunakan untuk kondisi medis individu. Hanya dokter yang dapat memberikan dosis yang tepat berdasarkan kebutuhan pasien. Yang ketujuh adalah obat diuretik. Obat diuretik adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Beberapa efek samping yang sering muncul akibat penggunaan obat diuretik adalah pusing, sakit kepala, kram otot dan perut, diare, penyakit asam urat, penyakit kolesterol, dan lain-lain. Dosis obat diuretik dapat bervariasi, tergantung pada jenis diuretik yang diresepkan, kondisi medis Anda, dan instruksi dokter. Penting untuk selalu mengikuti petunjuk dokter atau informasi dosis yang tertera pada label obat. Baiklah, yang ketujuh, obat narkotika. Obat narkotika adalah jenis obat-obatan yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perasaan euforia atau perubahan kesadaran. Mereka sering digunakan sebagai analgesik atau penghilang rasa nyeri, atau untuk tujuan rekreasi. Dosis obat narkotika bervariasi, tergantung pada jenis dan bentuk obat, serta toleransi individu. Penggunaan narkotika yang tidak terkontrol dapat sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat berujung pada overdosis. Penggunaan narkotika dapat memiliki berbagai efek samping, yaitu ketergantungan fisik dan psikologis, gangguan kesehatan fisik, dampak sosial dan ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang dampak gangguan obat yang berhubungan dengan tidur. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.